Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita isi waktu yang masih tersisa dengan membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaum bainakum wa bainahum mitsaq. Di dalam ayat sebelumnya itu diperintahkan untuk membunuh, untuk menangkap orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Tapi diistisnakan oleh ayat itu. Tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh orang yang datang, mereka yang datang kepada kaum kelompok orang beriman, yang diantara orang beriman dengan mereka itu ada perjanjian damai, atau datang mereka itu membawa penyerahan, berat dada mereka, tidak mampu mereka lagi untuk memerangi kamu, atau mereka itu sudah meninggalkan kelompok atau kaum mereka. Nah, kalau Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk memerangi kamu, maka mereka memerangi kamu. Kalau mereka membiarkan kamu, tentu menjalankan kebenaran Allah, menegakkan agama Allah, maka mereka tidak akan memerangi lagi kepada kamu. Kalau mereka itu datang pun kepada kamu membawa perdamaian, nah, tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk memerangi mereka, apalagi membunuh mereka, menangkap mereka dan sebagainya. Begitu ketatnya atau begitu hebatnya peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kepada masalah perang itu diatur. Masalah tangkap menangkap diatur, masalah bunuh membunuh diatur. Di dalam Islam tidak dibenarkan membunuh itu secara umum, tetapi ada yang dihalalkan membunuhnya. Siapa? Orang-orang yang mengganggu keislaman atau tegaknya orang Islam itu. Itu berlaku di daerah-daerah yang hukum Islam dijalankan. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh dan tidak melarang, tetapi selalu suruhan itu, larangan itu diikuti dengan aturan. Kalau disuruh berperang, aturannya ada. Nah, kalau dilarang sesuatu itu, aturannya ada, penuh dengan muatan larangan, dengan muatan aturan. Aturan itulah yang dikatakan dengan Islam. Maka aturan-aturan Allah di dalam apa yang diperintah dan di dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keselamatan untuk yang disuruh dan keselamatan untuk yang dilarang. Salat diperintah, tapi ada aturannya. Tidak bisa salat saja, meniru-niru saja salat itu tidak bisa. Puasa diperintah, tetapi ada aturannya. Nah, dan aturan-aturan itu dibagi itu oleh ulama, ada aturan itu yang bersifat rukunnya. Tidak sah sesuatu itu kalau tidak diikut sertakan ini. Ada aturan itu yang bersifat kewajibannya. Walaupun pekerjaan tadi atau yang diperintah itu sah, tetapi berdosa karena hukumnya adalah wajib. Ada aturan di dalam sesuatu itu yang bersifat sunat, makruh, dan ada yang diharamkan seperti sholat. Tidak boleh minum sedang sholat, tidak boleh makan sedang sholat.
boleh berpaling sesudah dalam salat itu. Jadi penuh dengan muatan aturan. Baik yang disuruh, yang diperintah ataupun yang dilarang itu tidak hanya sekedar dilarang. Bukan sekedar diperintah, tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, melanggar aturan itulah yang disebut dengan maksiat. Itulah maksiat. Jadi kalau aku pun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tidak diikuti peraturannya, sama dengan tidak melaksanakan. Diperintahkan sholat, tetapi kita tidak pedulikan apa yang diwajibkan di dalam sholat, apa yang menjadi rukun oleh sholat, itu maksiat, sama artinya dengan tidak sholat. Baik yang menyangkut dengan lahiriahnya aturan itu, atau yang menyangkut dengan batiniahnya. Nah, berulang kita sampaikan, fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Walaupun sholat itu diperintahkan tegas, perintah sholat itu, tapi kalau urusan batinnya tidak beraturan, hati tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hati menuju selain Allah, riya dan sebagainya, maka sholatnya pada waktu itu adalah maksiat. Ya, jadi ada sholat itu yang berupa maksiat, apabila aturannya tidak diikuti. Baik aturannya itu yang bersifat lahiriah atau aturan yang bersifat hakikat seperti riya tadi. Itu perlu diingat dan perlu diketahui bahwa seluruhnya yang diperintah ada aturan mengikutinya, seluruh yang dilarang ada aturan yang mengikutinya. Apabila aturan itu tidak diikuti, maka justru itulah maksiat. Maka oleh sebab itu, pada mulanya perintah itu datang kepada manusia adalah masalah bersujud kepada Adam. Apa sebab diperintahkan sujud kepada Adam? Karena Adam mempunyai kelebihan. Dibandingkan dengan malaikat, Adam itu punya kelebihan. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, Adam itu mempunyai kelebihan. Sehingga diabadikan oleh wahyu terakhir, yaitu di wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, wattini wazzaituni wa turisini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami betul-betul menjadikan Adam itu, manusia itu termasuk Adamnya, sebaik-baik takwim. Takwim itu sering diartikan oleh mufassir itu dengan bentuk. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, bentuk itu bukan bentuk jasad yang dimaksud di situ, bukan bentuk tubuh yang dimaksud di situ. Kalau bentuk tubuh yang dimaksud oleh ayat itu banyak bentuk-bentuk yang lain yang lebih menggiurkan daripada manusia. Nah, kadang-kadang lebih coga borak muri daripada manusia. Jadi takwim bentuk di situ bentuk apa? Bentuk keberadaannya itu. Jadi takwim itu keberadaannya. Yang malaikat tidak diberi nafsu, tapi diberi akal. Tidak diberi jasad. Keberadaan manusia diberi nafsu, diberi jasad, diberi akal. Binatang-binatang tidak diberi akal, cuma diberi badan atau jasad, diberi hati, nafsu. Nah, tetapi yang manusia begitulah takwimnya manusia tadi. Nah, maka diperintahkanlah kepada yang takwim itu sujud isi surga pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Tidak diikutinya perintah itu. Terjadilah maksiat. Kemudian datang perintah lain kepada Adam alaihissalam, kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu di dalam surga itu. Tapi ada aturannya, tidak boleh sembarang makan, tidak boleh sembarang minum. Ada yang tidak boleh dimakan, yaitunya buah kurdi. Wala taqrabu hazihi syajarah. Aturan. Nah, maka itu pun dilanggar oleh Adam alaihissalam. Maka terjadilah di dalam surga itu dua macam pelanggaran. Satu, pelanggaran iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang keduanya, pelanggaran Adam itu sendiri terhadap apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita halusi, teliti lebih jauh,
maka kesalahan tidak mau sujud kepada Adam itu berbeda dengan kesalahan Adam memakan buah khuldi. Kalau kesalahan tidak mau sujud kepada Adam itu disebut dengan kesalahan kibrin. Kalau kesalahan memakan buah khuldi itu dinamakan kesalahan syahwat. Nah, maka Sufyan Tsuri itu menyebutkan di dalam andai-andainya, katanya kullu maksiatin ya an syahwatin fa innahu yurja maghfiratun ghufranah. Kesalahan maksiat tadi yang disebabkan syahwat seperti Adam tadi, maka itu besar harapan, bisa diharapkan ampunannya. Kalau ia bertobat, kalau ia minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kullu maksiatin min kibrin tadi, setiap maksiat yang berupa kibrin, kesombongan, tidak mau sujud tadi, merasa lebih daripada Adam, fa innahu, maka sesungguhnya la yurja, tidak bisa diharapkan ghufranuha, tidak bisa diharapkan ampunannya. Nah, jadi kesalahan yang lupa yang harus diperhitungkan di dalam diri kita sendiri. Apakah kesalahan kita itu berdasarkan kesombongan, merasa lebih daripada orang lain, lalu terjadi penyangkalan atau ketidakpatuhan terhadap aturan tadi, seperti iblis diperintah sujudnya tidak mau sujud karena kesombongan? Ataukah kesalahan yang terjadi dalam kehidupan di permukaan bumi, kesalahan Adam alaihissalam, tidak mau mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikarenakan syahwatnya, dikarenakan keinginannya. Nah, itu perlu diteliti. Nah, banyak jumlahnya manusia hidup di permukaan bumi, kesalahan atau kemaksiatan itu lengkap kedua-duanya. Di sampingnya sombong, angkuh, lebih merasa daripada orang lain, ditambah pula dengan tidak menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia-manusia itu menjadi orang yang benci kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang memusuhi Islam, orang itulah yang tidak senang kepada Islam, orang itulah yang selalu mengutak-atik Islam. Mereka sholat juga, mereka puasa juga kadang-kadang. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang munafik. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu untuk ditangkap, untuk dibunuh dimanapun mereka tadi kamu temui. Tapi diistisnakan apa aturannya? Orang-orang yang datang kepada kaum, datangnya kepada kelompok kamu walaupun dia orang munafik, membuat perdamaian, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap. Tapi kalau dia mengganggu kamu, itu baru boleh ditangkap, boleh dibunuh dan lain sebagainya. Nah, jadi maka oleh sebab itu dapat kita ambil kesimpulan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap nabinya itu adalah maksiat. Nah, maksiat itu terbagi dua. Pertama maksiat Adam, yang kedua maksiat iblis. Maksiat iblis itu kesombongannya yang membuatnya salah, tidak mau mengikuti apa yang diaturkan. Sedangkan kesalahan maksiatnya Adam itu adalah syahwatnya yang membuat tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya salah, tetapi Adam bertobat, minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis jangankan bertobat, jangankan minta ampun. Kalaupun dia minta ampun dan bertobat, itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hadis yang mengatakan barang siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan sebesar zarah, maka mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu mengintrospeksi diri, melihat diri. Kita tidak luput daripada kesalahan, tapi awasilah daripada sekian banyak kesalahan yang kalau kesalahan tadi berawal daripada kesombongan. Kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi berawal daripada syahwat, misalnya keinginan, syahwat itu bukan negatif saja, syahwat itu tuh
Nah, maka itu isilah dengan banyak-banyak bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepenuh langit, sepenuh bumi sekalipun dosa dan kesalahan kamu datang kepada Tuhan minta ampun dan bertobat, maka Allah pun akan datang membawa ampunan sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kalau itu kita abaikan, maka yang akan terjadi nanti adalah pembelotan daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu disebutkan oleh Nabi, ada manusia yang sejengkal lagi baru akan masuk ke dalam surga, akhirnya dia berputar masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manusia itu yang sejengkal lagi tinggal untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dapat pertolongan dari Allah, akhirnya dia berputar, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali waktu yang tersisa dapat kita isi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.